Hai, sahabat YT Moba. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Amin. Sebelum melanjutkan ke ceritanya, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Karena dengan like dan komentar kalian, yang semakin membuat admin semangat mengupload lanjutan ceritanya. Episode 473, Kisah Ariel anak bos besar yang berpura-pura culun. Saat kembali ke rumah, Ariel mengeluarkan kotak itu dan mempelajarinya untuk waktu yang lama. Tetapi tidak ada mekanisme yang dapat dibuka di permukaan. Seolah-olah itu disegel. Jika Anda ingin tahu apa yang ada di dalamnya, sepertinya Anda hanya bisa membukanya dengan kekerasan. Namun, cara ini dapat merusak isi di dalamnya, membuat Ariel tidak mau mencobanya dengan enteng. Duduk di tempat tidur, tertegun, Ariel tidak membunuh Rangga, yang dianggap memberinya cara untuk bertahan hidup, dan mampu menahan niat membunuh ini menunjukkan bahwa Ariel memiliki kendali yang sangat baik atas amarahnya. Karena jika bukan karena omong kosong paranormal saat itu, nasibnya mungkin tidak akan menjadi seperti ini. Meskipun prestasi Ariel hari ini tidak lebih rendah dari keluarga Wibowo di Jakarta, semua ini didasarkan pada masa kecil yang menyakitkan. Jika dia punya pilihan, Ariel berharap masa kecilnya akan bahagia. Menyentuh kalung di lehernya, justru karena hilangnya kakek itulah keluarga Wibowo mengalami perubahan yang mengguncang dunia. Di hati Ariel, Raditya adalah satu-satunya yang menganggapnya sebagai keluarga Wibowo. Jika Raditya tidak meninggal, dia pasti akan mencoba yang terbaik untuk mencarinya. Tetapi sayang, Pedro telah berada di pusat penjara bumi untuk waktu yang lama tetapi tidak ada berita yang dikirim kembali. Apakah kamu ingin aku pergi ke sana sendiri? Ariel berkata pada dirinya sendiri. Ide ini sangat gila, dan harga yang mungkin dia bayar di luar imajinasinya. Orang dapat mengungkapnya. Dan begitu mereka pergi ke sana, apakah mereka bisa datang lalu keluar atau tidak adalah hal terbesar yang tidak diketahui. Setelah menyelesaikan masalah di Bandung dan membiarkan Kauri bebas, jika tidak ada berita, aku akan ke sana dan cari tahu tentang kakek. Ariel mengepalkan tinjunya erat-erat. Bahkan untuk alasan ini akan ada kehidupan dalam bahaya, dan dia tidak akan mundur. Di Peninsula Hotel, ketika Helen dan Baktiar sedang makan malam bersama, bawahan yang dikirim untuk menanyakan tentang berita Aldi muncul di depan mereka pada waktu yang tepat. Nona Helen, ada berita bahwa Tuan Aldi membeli apartemen lift di Bandung, dan lokasinya sangat aneh, bersebelahan dengan Ariel, kata bawahan itu kepada Helen. Ini adalah adegan yang telah diatur Helen sejak lama, tapi dia masih menunjukkan ekspresi terkejut dan berkata, maksudmu, Aldi dan Ariel menjadi tetangga? Benar, Helen mengerutkan kening dan berkata kepada Baktiar, Ayah, bagaimana situasinya, mengapa Aldi melakukan ini? Baktiar juga bingung, dia ingin berurusan dengan Ariel. Jadi mengapa dia sengaja membeli rumah di sebelah Ariel? Mungkinkah orang bodoh ini salah? Apakah ada alasan lain? Baktiar bertanya. Helen menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu apa-apa tentang apa yang dia lakukan di Bandung. Jadi, sebelum Helen selesai berbicara, Samsir di samping menyela, Nona, Tuan, saya kebetulan berada di Kota Bandung. Saya pernah bertemu Melissa. Apakah karena wanita inilah Tuan muda melakukan ini? Petik 2. Melissa. Helen mengerutkan kening dan bertanya, maksudmu keluarga Melissa di Indonesia? Melissa itu? Ya, Tuan muda sangat menyukai wanita ini sebelumnya. Mungkinkah Tuan muda tergerak lagi saat bertemu di Bandung kali ini? Tebak Samsir. Baktiar mencibir dan berkata, Prasetyo dalam bahaya sekarang. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan membiarkan Melissa datang ke Bandung. Ini untuk berhubungan dengan Aldi, dan dia ingin keluarga Wibowo membantunya mengatasi kesulitan. Baktiar tidak tahu bahwa Melissa telah lama kembali ke Bandung, dan dia bahkan tidak tahu bahwa semua ini adalah jebakan yang dibuat oleh Helen. Hanya saja jebakan ini belum digunakan, dan Helen telah mencapai titik di mana dia harus membunuh Aldi. Ayah, Aldi dan Ariel adalah tetangga. Apakah akan ada kecelakaan?
Helen berkata dengan wajah khawatir. Baktiar segera menunjukkan ekspresi dingin, dan dia tidak bisa menghubungi Aldi sepanjang waktu. Situasi ini memang sangat aneh. Dia berani. Baktiar berdiri dan berkata dengan tegas, jika sampah ini berani menyentuh jari Aldi, aku akan membunuhnya tanpa tempat untuk menguburnya. Ayo pergi ke tempat tinggal Aldi. Sekelompok orang meninggalkan Hotel Peninsula. Mereka menuju ke apartemen lift. Sally dan Vira baru pulang karena lembur. Mereka sedang berjalan di bawah unit ketika mereka melihat Baktiar dan orang-orangnya. Untuk mereka berdua, sikap Baktiar luar biasa. Sekilas dia adalah orang berpangkat tinggi. Terutama Sally memiliki perasaan yang kuat tentang hal ini. Karena dia telah berpartisipasi di banyak tempat perjamuan kelas atas dan bertemu banyak tokoh berpangkat tinggi. Biasanya memiliki aura yang kuat dari dalam keluar. Bukan marah tapi gengsi. Sister Sally, apakah orang-orang ini tinggal di unit yang sama dengan kita? Saya belum pernah melihat mereka sebelumnya. Petik 2. Sally menggelengkan kepalanya. Sikap Baktiar yang mengesankan lebih kuat dari semua pria besar yang pernah dia lihat. Yang berarti identitas orang ini jelas tidak sederhana. Bagaimana dia bisa tinggal di sini? Sorotan matamu. Kamu bisa pergi ke rumah sakit untuk melihat-lihat. Bagaimana mungkin orang seperti ini tinggal di tempat seperti ini? Tapi kita bisa melihat apa yang akan mereka lakukan. Ayo cepat pergi. Ketika ketiganya dari pengawal Baktiar masuk ke lift, mereka akan menutupnya. Pada saat itu, Sally mengulurkan tangan untuk menahan. Pintu lift terbuka lagi. Ketika Sally dan Vira hendak naik lift, Samsir melangkah maju dan langsung memblokir pintu lift. Artinya sangat jelas. Sally mengecilkan lehernya ketakutan, tidak berani melangkah lebih jauh, dan hanya bisa melihat pintu lift tertutup. Saudari Sally, orang ini terlalu mendominasi. Dia tidak akan membiarkan kita naik lift, kata Vira tidak puas. Sally menghela nafas, pria ini lebih kuat dari yang dia bayangkan. Kalau kamu punya uang, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Jika kamu punya uang di masa depan, tidak apa-apa, kata Sally. Vira menggelengkan kepalanya berulang kali, dan berkata, saya tidak tahu bagaimana melakukannya. Bahkan jika punya uang, saya harus dapat didekati. Sally tersenyum tak berdaya, dia pasti tidak bisa memahami mentalitas orang yang begitu kaya dan berkuasa. Tapi Sally sangat jelas bahwa uang dan kekuasaan ada di tangan, bukankah hanya untuk berbeda dari yang lain? Kalau tidak, mengapa orang-orang itu mengejar kesuksesan? Saat elevator berhenti, Vira terkejut dengan tampilan lantai. Saudari Sally, bukankah ini lantai tempat kita tinggal? Dia tidak akan menjadi tetangga baru kita. Vira bertanya dengan heran. Sally mengerutkan kening. Dia sangat menantikan untuk bertemu tetangga barunya akhir-akhir ini. Karena dia salah mengira tetangga membeli rumah di sebelah karena dia. Dia berpikir bahwa pelamar gila seperti itu akan memberinya kesempatan untuk menjadi kaya. Tetapi kenyataan sepertinya menamparnya dengan keras. Itu bukan urusan kita, kata Sally acuh tak acuh. Sikapnya terhadap tetangga baru menjadi jelas acuh tak acuh. Vira tidak berbicara. Dia juga tahu bahwa Sally memiliki harapan besar untuk masalah ini. Sekarang fakta seperti itu ada di depan Sally. Dia pasti merasa sulit untuk menerimanya. Di lantai atas, Helen menunggu dengan tenang setelah membunyikan bel pintu yang ditakdirkan untuk tidak berdering. Setelah menunggu kurang dari 1 menit, kesabaran Baktiar habis, dan dia berkata kepada Samsir, dobrak pintunya. Samsir melirik Helen dengan hati-hati, lalu menendang pintu hingga terbuka dengan suara keras. Ariel dan Melissa sedang menonton TV di sofa, dan suaranya membuat mereka saling memandang. Ini suara dari rumah Aldi. Ariel mengerutkan kening. Apakah kamu ingin aku melihatnya? Kata Melissa. Tidak perlu. Baktiar pasti ada di sini, kata Ariel dengan wajah cemberut. Meskipun dia tidak tahu trik apa yang dimainkan Helen, jelas bahwa wanita ini mulai berakting lagi, dan dia ingin menyembunyikan masalah meninggalnya Aldi. Di sisi lain, rumah yang dievakuasi tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Terlihat jelas bahwa Aldi tidak benar-benar tinggal di dalam sejak dia membelinya, yang membuat ekspresi Baktiar semakin dingin. Tidak dapat menghubungi Aldi, dan tidak dapat menemukan siapapun di rumah baru Aldi.
Ini mungkin pertanda kecelakaan. Aldi adalah satu-satunya anak laki-laki dari keluarga Wibowo di Amerika. Baktiar menaruh semua harapannya pada Aldi. Jika sesuatu terjadi padanya, itu akan menjadi malapetaka bagi keluarga Wibowo. Di mana Melissa? Dan di mana Ariel? Baktiar bertanya dengan gigi terkatup. Ayah, mereka tinggal di sebelah, kata Helen. Tanpa basa-basi lagi, Baktiar pergi ke kamar sebelah. Kali ini dia tidak membiarkan Samsir mengambil tindakan, melainkan membiarkan pengawal pribadinya masuk. Terdengar ledakan keras lagi, dan itu adalah giliran pintunya sendiri. Ketika pintu didobrak, Ariel masih duduk di sofa, bersambung.